Sebagai contoh kasus saja, kalau memang kami tidak layak, maka kita akan siap. Ustaz Somad besok tidak lagi tablik akbar, kultum saja. Oke, kita kultum. Selesai 7 menit, out. Kalau tidak, tangkap. Terima kasih Pak Ustaz Somad, solusinya luar biasa sekali. Win-win solution, karena itu yang paling baik agar tidak ada pertikaian lagi. Banyak sekali di beberapa masjid kelembagaan pemerintah yang kemudian menyebarkan paham-paham radikal. Dan ini sebuah hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Menilai ada penelitian ini dulu, Pak Ustadz nilainya positif negatif? Pertama kita rumuskan dulu supaya kita tidak ada perbedaan. Yang dimaksud dengan radikal itu apa? Supaya jangan sampai radikal kata saudara belum tentu radikal menurut saya. Apa sih radikal itu? Nah, itu pokok pangkal. Maka dalam dunia ilmiah selalu kita mengkaji etimologisnya, terminologisnya. Apa radikal itu? Misalkan menurut keyakinan saya, bahwa ketika ada orang Islam tidak mau setuju menikah dengan non-muslim karena keyakinan, maka menurut saya itu orang berpegang dengan keyakinannya. Tapi ada sebagian orang mengatakan, wah ini udah radikal ini, dia tidak pluralis. Nah di situ aja kita sudah ada orang yang lebih ekstrim. Pokoknya tetangga saya yang tidak seakidah dengan saya, yang lebih parah lagi, yang tidak semazhab dengan saya, yang tidak satu kunut dengan saya. Nah, ini itu harus dirumuskan jelas supaya kita tidak mudah terjebak. Bahwa saya meyakini bertetangga, bersahabat, satu kantor dengan beda agama, dengan beda keyakinan. Nabi SAW aja bertetangga dengan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Akan tetapi masalah hubungan pernikahan, masalah akidah, acara seremonial agama, ini harus ada jelas. Wala ana amidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Nah, ini sekedar gambaran betapa kata radikal itu harus dijelaskan dulu. Yang kedua, yang mengadakan survei lembaga ini bagaimana kedudukannya, sebagai apa? Jangan sampai saya dari sejak lama, dari mulai Kapolsek, Kapolres, Kapolda, di mana tempat ceramah setiap ada sahabat-sahabat dari kepolisian selalu kita perangi hoax. Jangan sampai kita na'udzubillah menjadi penebar hoax. Kita katakan ini ada radikalisme, padahal apa? Bagaimana buktinya? Mana data, faktanya mana? Nah itu harus jelas. Sekarang kalau di masjid nih Pak Ustadz, lagi ceramah terus kemudian dipantau begitu oleh pihak-pihak tertentu yang ini tidak memunculkan jati dirinya. Nah, kalau Ustadz Somad sendiri yang sudah sangat berpengalaman dengan background pendidikan yang luar biasa, melihat seperti apa sih yang salah dalam berceramah atau memberikan syiar, tausiah yang dinilai ini bukan Islam, ini bukan kedamaian, ini ada kebencian, ini adalah permusuhan dan lain-lain. Bagaimana membedakannya masjid seperti itu atau komunitas seperti itu? Kita sudah dibiasakan dalam ajaran agama ini dari awal bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya mesti clear. Lalu kemudian tidak boleh menebar kebencian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kepada sekelompok orang, satu person membuat kamu tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa. Adil itu mendekatkan kepada takwa. In ja'akum fasiqun minaba'in. Kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifikasilah. Jangan sampai ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan berburuk sangka. Wala tajassasu. Jangan mencari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai membicarakan aib orang, menebar isu. Jadi apa yang sekarang diberitakan, jangan sampai menebar hoax, jangan sampai black campaign, jangan sampai pembusukan, jangan sampai pembunuhan karakter. Itu bahasa yang berbeda dengan bahasa kekinian kita, tapi sebenarnya substansi maknanya sudah lama dibicarakan oleh agama kita. Oleh sebab itu saya pribadi terbuka. Siapapun yang datang mau mendengar ceramah, dari kalangan intelijen, dari kalangan sahabat-sahabat partai, bahkan dari kalangan non-muslim sekalipun yang mendengar streaming kita, silakan. Berbagai macam data, fakta bisa kita berikan. Bahwa ini ada video yang dipotong, yang di-cut, yang dimodifikasi, kita punya edisi lengkapnya. Ini ada lengkapnya. Ini pertanyaan dipotong, di-cut karena suatu kepentingan, tapi lengkap kronologis ceritanya panjang. Sehingga tidak, bahwa ada dalam, saya menganggap itu semua adalah bunga-bunga dakwah. Kita tahu bahwa bad news bisa jadi good news.
berita buruk bisa jadi iklan gratis. Nah, tapi saya tidak menikmati itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Islam mengajarkan lengkap. Bahkan ketika kita dibusukkan sekalipun, asa antakrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu sangka itu buruk, jelek, tapi di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Memandangkan dengan pandangan hikmah. Tapi kita kasihan dengan umat yang mereka sudah sibuk dengan memikirkan pekerjaan, harga minyak, dengan masalah-masalah isu-isu, ditambah lagi mereka yang sebenarnya ingin ke masjid ini kan mencari ketenangan. Betul. Di kantor dia sudah sibuk dengan aktivitasnya, di rumahnya dengan berbagai macam problematikanya, di jalan dengan macetnya, satu-satunya tempat ketenangan lagi tinggal masjid. Di masjid pun dia tidak tenang, dia mau kemana lagi? Karena berperang itu berkelahi, la tanaza'u, jangan sekalian berkelahi, fatafshalu, kalian akan gagal, wa tadhhabu rihukum, kalian kehilangan semangat. Betapa banyak umat ini sudah menunggu. Mereka lihatlah tabligh akbar ramai, kasihan mereka. Mereka ingin kedamaian, mereka ingin beribadah kepada Allah, mereka ingin mendekatkan. Berapa lama mereka bergelimang dengan dosa maksiat, sekarang masanya ingin mendekatkan diri, lalu mereka kecewa. Saya khawatir kalau dalam agama pun mereka menemukan begitu kesulitan, nanti mereka bisa menjadi ateis, tidak bertuhan. Efek dari sakit hati sebagaimana abad pertengahan dulu, orang-orang yang sakit hati terhadap tokoh agama, akhirnya mereka menjadi agama ini omong kosong semua, na'udzubillah. Jadi kita mesti menyikapi ini. Kalau memang mau sertifikasi Ustadz, buatkan. Ini Ustadz sertifikasi A, boleh berceramah dan boleh mengeluarkan tanya jawab. Ini Ustadz sertifikasi B, hanya boleh berceramah saja, nggak boleh tanya jawab. Ini Ustadz sertifikasi C, ceramah pun nggak boleh, kultum aja, kuliah 7 menit, nggak boleh cerita yang lain. Saya siap sampai hari ini, buatlah tim, kita akan duduk bersama. Insya Allah, bukan angku, bukan sombong, saya menulis tesis 300 halaman, didudukkan di hadapan 3 orang guru besar di institut terkemuka Darul Hadis Al-Hasaniyah, dan saya lulus. Saya selesaikan S2 saya setahun 10 bulan, kelar. Dudukkan profesor-profesor, saya akan duduk di situ. Kalau memang saya tidak layak, sebagai contoh kasus saja, kalau memang kami tidak layak, maka kita akan siap. Ustaz Somad, besok tidak lagi tabligh akbar, kultum saja. Oke, kita kultum. Selesai 7 menit, out. Kalau tidak, tangkap. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Somad, solusinya luar biasa sekali, win-win solution, karena itu yang paling baik agar tidak ada pertikaian lagi. Pertama kita rumuskan dulu supaya kita tidak ada perbedaan. Yang dimaksud dengan radikal itu apa? Supaya jangan sampai radikal kata saudara belum tentu radikal menurut saya. Apa sih radikal itu? Nah, itu pokok pangkal. Maka dalam dunia ilmiah selalu kita mengkaji etimologisnya, terminologisnya. Apa radikal itu? Misalkan, menurut keyakinan saya, bahwa ketika ada orang Islam tidak mau setuju menikah dengan non-Muslim karena keyakinan, maka menurut saya itu orang berpegang dengan keyakinannya. Tapi ada sebagian orang mengatakan, wah ini udah radikal ini, dia tidak pluralis. Nah, di situ aja kita sudah ada yang lebih ekstrim. Pokoknya tetangga saya yang tidak seakidah dengan saya, yang lebih parah lagi, yang tidak semazhab dengan saya, yang tidak satu kunut dengan saya. Ini itu harus dirumuskan jelas supaya kita tidak mudah terjebak. Bahwa saya meyakini bertetangga, bersahabat, satu kantor dengan beda agama, dengan beda keyakinan. Nabi SAW aja bertetangga dengan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Akan tetapi masalah hubungan pernikahan, masalah akidah, acara seremonial agama, ini harus ada jelas. Wala ana amidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Nah, ini sekedar gambaran betapa kata radikal itu harus dijelaskan dulu. Yang kedua, yang mengadakan survei lembaga ini bagaimana kedudukannya, sebagai apa? Jangan sampai saya dari sejak lama, dari mulai Kapolsek, Kapolres, Kapolda, di mana tempat ceramah setiap ada sahabat-sahabat dari kepolisian selalu kita perangi hoax.